Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita, terutama nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sepele dengan nikmat keimanan, akhwat. Karena keimanan inilah kita bisa bahagia menemui Ramadan. Dengan nikmat iman inilah kita masih bisa senang dan cinta dengan bertilawah Al-Quran. Dengan nikmat iman ini pula kita masih bisa semangat sholat tarawih. Dengan nikmat iman ini pula kita masih gemar bersedekah dan berzikir. Tapi ketika kita sudah lagi tidak memiliki nikmat iman ini, atau rendah iman kita ini, maka ummahat membuat kita tidak bahagia di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak di masyarakat orang yang di Ramadan ini dia biasa-biasa saja. Kenapa? Karena masalah dengan keimanan. Kalau kita sudah beriman, kita akan gila dan bahagia dengan kehadiran Ramadan di dalam kehidupan kita. Baik, ibu bani cinta Allah, sekarang kita sudah berada di hari ke-7. Coba sebutkan Bu Fer satu kalimat yang ibu ucapkan ketika ibu berada di hari ke-7 ini. Pakai mic. Untuk manasin aja. Sekarang sudah hari ke-7. Apa kalimat yang mau ibu ucapkan? Yang pastinya Anda bersyukur Zah, masih diberi nikmat untuk berpuasa. Oke. Berarti sudah di hari ke-7 ini bersyukur. Oke, Bu El. Anda bersyukur Zah, terus tak merasa waktu itu berjalan begitu cepat. Berjalan begitu cepat. Oke. Umi. Semoga semakin semangat. Semoga semakin habis Ramadan semakin semangat. Itu tajam tuh pertanyaan saya tuh. Ini sudah hari ke-7. Mungkin yang banyak dalam hati kita, astagfirullahaladzim, tilawah baru berapa juz. Gitu. Astagfirullahaladzim, masih banyak waktu yang sia-sia yang kita habiskan. Oke, Bu Neng. Ya, semangat masih tinggi karena masih di 10 hari pertama. Mudah-mudahan Allah jaga semangat ini hingga menjadi kemenangan. Amin, amin, amin. Jadi semangat untuk bangun dan mulai Ustazah. Biasanya kan agak malas-malas. Terpaksa dia mulai ya buat dia. Amin, amin, amin. Oke, baris yang selanjutnya Bun. Lebih semangat istiqomah. Lebih semangat istiqomah. Masih banyak ibadah lain yang ingin dilakukan. Masih banyak ibadah-ibadah lain yang mau dilakukan, tapi apalah daya. Gitu kan Bu Lozo, syaitan selalu menghiasi. Oke. Tapi semangat dan berusaha melawan rasa malas Zah. nah itu dia. Melawan rasa malas itu ya, ya. Dilawan sekarang dan semangat terus. Masya Allah. Ibu Ketua, Semangat ya. terus tapi
lebih mendalam doanya. Doa. Lebih mendalam doanya. Kalau di bulan biasa doa tuh kadang-kadang kualitasnya tuh gimana gitu ya. Di Ramadan ini lebih ditingkatkan gitu ya, Bu. Bu Ani. Alhamdulillah, tahun ini harus saya. Nggak apa-apa. Itu yang mungkin kita dapatkan di majelis ini, Bu Ani. Saya sangat bersyukur di tahun ini banyak dapat teman yang bermanfaat. Masya Allah. Insyaallah sehat bisa meningkatkan ilmu ibadah lebih baik lagi. Masya Allah. Cukup situ dulu ya Kak Sri. Nanti pertanyaan selanjutnya. Jangan sepele dengan teman, kan gitu ya Bu Ani. Dia sangat mempengaruhi kita, ya sangat menyemangati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah berapa juz? Misalnya gitu kan, udah berapa juz gitu kan? Alhamdulillah udah 7. Wah, awak 6 baru, kayak gitu kan ya. Nah, beda tipis, hati-hati. Ria sama motivasi itu beda, Bu. Ya, hanya kita yang tahu. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa, di Sakofanya saling menyemangati sekarang. Kalau antuna menceritakan amal antuna kepada orang yang tidak antuna kenal, itulah ria. Tapi kalau sini saling memotivasi, kalau kita satu majelis, ini disuruh. Inilah majelis yang menghantam kita. Inilah majelis yang mengingatkan kita. Ini majelis yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu ya, Umahat. Saya pribadi di hari ke-7 ini satu kalimat yang harus diperbanyak. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Ahwat? Banyak kali apa namanya itu schedule yang udah dibuat tuh, target-target yang dibuat itu udah mulai menurun. Itu nggak bisa dipungkiri, sudah mulai menurun dan ada beberapa yang tidak terrealisasi dengan baik. Nah itu yang selalu kita evaluasi. Ini udah hari ke-7, nanti ke hari 15 lebih parah lagi gitu kan. Hari ke-25 udah mulai lagi itu menurun dan sebagainya. Nah itu yang harus kita ingat ya Umahat ya. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang mengajarkan banyak hal untuk diri kita, terutama di dalam memperbaiki akhlak, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan sampai kepada alam terang-menerang yang kita rasakan pada hari ini. Baik Umahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah karena waktu kita terbatas, insyaallah pada hari ini saya akan menyampaikan nasihat untuk diri sendiri khususnya dan untuk bunda-bunda semuanya ya, tentang kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk transformasi diri. Bagaimana kita menjadikan Ramadan ini momentum untuk transformasi diri kita? Transformasi itu apa, Bu? Ya bahasanya anu kali Ustazah ini. Transformasi itu merubah diri. Kenapa? Akhwat, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa bagi seluruh umat yang ada di dunia. Karena di dalam bulan ini terdapat bulan keberkahan dan bulan maghfirah. Nah, oleh sebab itu inilah kita jadikan momentum untuk melakukan transformasi diri kita, perbaiki diri kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Maka poin-poin penting yang harus kita catat pada hari ini, akhwat, bagaimana kita jadikan Ramadan, silakan berisi, sebagai momentum untuk transformasi diri kita. Yang pertama, dia merupakan sarana untuk melatih kedisiplinan kita, akhwat. Menjadikan Ramadan sebagai
momentum transformasi diri. Maka poin-poin apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk transformasi diri kita? Apa yang harus kita perbaiki gitu loh. Ya. Yang pertama, sarana untuk melatih kedisiplinan. Ini semuanya ayat Allah, Bu. Mengatur waktu. Nih, benar gak sih, Bu, Ramadan? Manajemennya agak bagus sedikit gitu loh. Masak teratur, ibadah teratur, tidur pun teratur. Makanya ini momen, Bu, momen kita untuk transformasi diri kita. Kalau kita Ramadan tidak melahirkan disiplin diri kita, rugi sekali. Kemana Ramadannya? Berlalu seperti itu doang gitu. Pola makan teratur nggak? Biasanya, Bu, kalau kita nggak puasa, hantam terus. Kasih makan aja. Ini tuh dikasih batasan. Kamu makan dari jam sekian sampai jam sekian, benar? Istirahatkan lambungmu dari jam sekian sampai jam sekian. Masya Allah. Apalagi, Bu, kedisiplinan. Mengendalikan hawa nafsu. Bisa nggak sih, Bu, di Ramadan? Jujur, payah ini menurunkan sifat hewaninya di Ramadan. Apa, Bu? Makannya maksudnya nggak banyak. Iya, tapi sebelum bukanya tuh naik sifat bahimiahnya tuh, Bu. Iya kan, Bu Novi, benar nggak, Bu Intan? Ibu ke pasar Ramadan itu apa aja Bu beli tuh? Nah, pada nggak dimakan. Bu Novi anaknya satu, beli sebanyak-banyak apa gitu kan? Sebelum berbuka mau kasih tetangga, setan menghiasi. Nggak cukup. Nih enak nih, enak banget. Akhirnya nggak dimakan itu. Tapi kalau ibu belanja untuk bersedekah tuh mantap itu. Nah, itu kita disuruh untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kita dengan pasangan hidup juga diatur kan? Dan mengelola keinginan di Ramadan tuh, Bu, melatih kita. Nafsu ditahan, pengaturan waktu harus mantap, pola makan teratur. Nah, Masya Allah. Buka surah Al-Baqarah 187. Nih, bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Kan kita kedisiplinan, berbicara masalah kedisiplinan. Ini 183 itu 1 sampai 83, 85, 86, 87 tuh, Bu. Itulah kita jadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk transformasi diri kita. Nah, coba baca artinya, Bu, yang sudah ketemu. Ya, Bentan. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dalam istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minum hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka. Jika kamu beriktikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Baik, belajar mengendalikan hawa nafsu. Makan, minum, itu ada nafsunya nggak sih, Bu? Ada. Terus apa lagi? Nafsu kemauan kita juga diatur tuh. Itu maksudnya puasa itu sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan. Disiplin.
Apalagi kalau kedisiplinan ini banyaknya berbicara tentang apa, Bu? Tentang waktu kan? Waktu sekarang di Ramadan ini, coba Ibu buat kalkulasi waktu yang Ibu habiskan. Berapa jam untuk ibadah, berapa jam untuk sia-sia? Berapa jam dosanya? Itu tuh yang harus kita kalkulasi betul. Kurangi tuh waktu sia-sia. Kurangi tuh waktu untuk dosa. Perbanyak ibadah dan amal soleh. Yang suka nonton TikTok tuh sia-sia tuh. Tukar nonton sirah nabawiyah. Bagus nggak, Bu? Bagus. Yang kedua, akhwat, meningkatkan aspek spiritual dan kedekatan kita kepada Allah. Coba, Ibu terasa nggak sih, Bu, di Ramadan ini dekat banget sama Allah? Terasa kan? Kok bisa? Gitu. Kok di hari biasa nggak bisa? Kan gitu. Seperti apa, Ibu? Tarawih, tadarus, zikir. Jadi aktivitas-aktivitas ini membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah. Dan kita bisa meluangkan waktu ibadah dengan lapang. Nah, disitulah tumbuh ketenangan batin dan mendapatkan tujuan hidup yang jelas. Apa maksud saya, Bu? Ya, meningkatkan aspek spiritual dan kedekatan kita kepada Allah. Kita selalu menilai rahmat Allah, nikmat Allah itu hanya dari segi materi aja. Afan ya, Afan? Ibu kalau banyak uang Ibu tenang? Nah, enggak juga ya, Bu Novi. Karena ada orang gitu, Masya Allah ya, Ibu sehat sekarang, walafiat. Saya satu aja kuncinya, kalau pegang duit aja sehat. Kan gitu. Kalau ada materi aja saya sehat. Gitu. Ini salah. Maka di Ramadan ini kita jadikan bagaimana ajang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang merasakan ketenangan batin. Ketenangan batin itu kita dapatkan dari kita beribadah, akhwat. Bukan ketenangan batin kita dapatkan itu karena materi yang banyak yang Allah kasih kepada kita. Memang kita butuh materi. Tapi jangan sampai Ibu mengira membuat Ibu tenang itu semuanya materi aja. Itu salah, Bu. Gitu. Di mana Ibu menemukan ketenangan batin? Ketika Ibu dekat kepada Allah. Kalau kita semakin jauh dari Allah, ketenangan batin kita itu semakin berkurang. Nah, jangan sampai Ibu bilang, ya Allah, kenapa sih semakin lama Engkau semakin jauh dari aku, ya Allah? Apa yang aku minta nggak dapat? Salahku apa, ya Allah? Allah nggak pernah jauh, Bu, dari kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, itu dia tuh. Surah Al-Baqarah 186. Bukan itu saja dia. Coba dibaca dulu tuh. Ini kita rasakan nggak sih? Momentum yang nomor 2 ini sangat kita rasakan ya. Kalau nomor 1 tuh oke lah, sikit-sikit udah mulai disiplinnya. Nomor 2 ini yang terasa nih, insya Allah pada hari ini. Meningkatkan aspek spiritual dan kedekatan kepada Allah. Apa nih ayatnya nih? Artinya, Iya. dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Masya Allah. Jadi Allah bilang sama Nabi Muhammad, kalau umatku bertanya di mana, umatmu bertanya kepadamu di mana aku, fa inni qarib.
Allah nggak pernah jauh dari kita, Bu. Yang menjauh dari Allah itu siapa? Kita. Aku dekat, kata Allah. Fa inna qarib, lebih dekat lagi dari aliran darah kita. Maka Masya Allah, ya kenikmatan-kenikmatan itu jadikan momentum. Ya, momentum ini ya bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, ya. Kemudian kita fokus ya ibadah untuk meningkatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini insya Allah nomor 2 nih Ibu udah lulus lah. Walaupun nanti habis Ramadan itu jauh sekali jarak ibadah kita sekarang dengan Ramadan, tapi nggak apa-apa karena Ramadan itu tarbiyah. Ramadan tarbiyah. Nah, makanya sekarang Ibu tarbiyah nih. Bagaimana spiritual kita ditingkatkan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang harus Ibu garis bawahi, Bu, apa tarbiyah yang Ibu hasilkan dari Ramadan. Makanya kita kalau berbicara Ramadan ini bukan ibadah kita sesungguhnya di Ramadan nih. Kalau fitrah kita memang baik gitu. Ini bukan ibadah kita sesungguhnya. Ini tarbiyah ibadah kita sesungguhnya itu adalah keistiqomahan yang kita hasilkan nanti ketika Ramadan habis. Contoh, sekarang Ibu sholat tahajudnya 1 malam itu 8 rakaat. Iya, semangat bilang iya ya lama. Habis Ramadan berapa rakaat, Fit? 4, itulah gitu hasilnya. Susah kalau Ibu bilang harus gapnya sama dengan Ramadan dengan Syawal habis, nggak bisa tuh, termasuk saya pribadi nggak bisa. Cuman apa yang kita lahirkan, istiqomah yang kita lahirkan ketika kita beribadah di Ramadan, kok udah ditarbiyah. Sekarang membaca Qur'annya berapa juz, Bu? Serah Ibu lah. Jangan di bawah 1 juz ya. Bisa insya Allah. Nah, di Sakofah ini paling sedikitnya 1 juz nih. 1 juz pun tuh nggak bisa khotam, Bu. Minimal tuh kalau Ibu yang sudah monopos 12 tuh lembarnya. Karena di akhir-akhir tuh udah payah tuh, Bunda. Iya. Kita yang masih haid ini tuh paling sedikit Ibu 15 lembar. Ada baca Qurannya segitu, Bu? Kenapa? Nah, itu dikitnya. Jadi Bu jangan ngayal-ngayal khotam. Kalau baca Qurannya cuma 5 lembar, paling dikit itu 12 lembar tuh. Gitu ya. Akhwat paham ya maksud saya, Bu? Nah, itu yang mau. Jadi bagusnya setelah Ramadan tuh Bu, Ibu catat tuh, Bu. Catat hasil tarbiyah dari Ramadan. Apa yang Ibu hasilkan? Sholat duhanya 4, misalnya kan. Sholat tahajudnya 4, tadi kan. Sholat rawatibnya Ramadan ini 12 rakaat itu kencang, Ibu. Nah, lengkap tuh. Nanti habis Ramadan tinggal 6. Nah, misalnya 6 itulah hasil dari. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting istiqomah. Itu dia melahirkan apa dari Ramadan itu, istiqomahan apa. Makanya dia dikatakan tarbiyah. Itu yang kedua ya akhwat. Kalau ini udah biasa ya. Nah, kita sudah bacakan tadi ayat Allah 186 surah Al-Baqarah. Nah, jadi sesungguhnya ketenangan batin itu kita dapatkan ketika kita ibadah dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus cek-cek, Bu, kenapa batin kita ini nggak tenang. Batin kita tuh sering galau-galau terus. Berarti masalahnya apa? Kurang ibadah. Orang kalau kerjaannya berzikir, pasti dia tenang. Orang kalau kerjaannya sholat terus, dia tenang aduh. Kalau orang kerjaannya baca Quran, zikir, itu dia tenang. Nah ya, akhwatifillah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nanti kalau syekhnya datang, stay ya bang. Dia datang, Pak Ena. Ya, akhwat. Baik. Yang ketiga,
Ya, bagaimana lagi caranya ibu-ibu yang dicinta Allah? Ya, momentum bisa transformasi diri kita. Ramadan ini kita jadikan refleksi dan evaluasi hidup kita. Refleksi dan evaluasi hidup. Apa maksudnya Niza? Ramadan ini kesempatan ibu untuk merenung apa yang sudah kita lakukan 11 bulan sebelumnya. Apa kesalahan kita? Apa kekurangan diri kita? Supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Maka Ramadan inilah yang bisa mengenal diri kita lebih dalam. Kita renungi, Bu. Selama 11 bulan ini, ya. Kan ibu udah rasain nih Ramadan sekarang nih. Udah 7 hari. Ya. Coba jadikan ini jadi refleksi dan evaluasi diri kita. Apa kesalahan? Penyesalan selama 11 bulan yang lalu ketika ibu masuk ke bulan Ramadan ini. Coba Kak Sri. Kak Sri lagi kan Kak Sri? Ya. Enggak. Kenapa? Kita dekati tuh Bu orang-orang yang suka menangis karena mengingat dosanya kepada Allah gitu ya. Coba setelah Kak Sri beribadah nih selama 7 hari, apa penyesalan-penyesalan Kak Sri di 11 bulan yang lalu? Kenapa Itu dia. Kenapa? Kualitasnya tidak membuat Kok nggak sama ya? Kualitas ibadah kita nggak di Ramadan kok begitu ya? ya, Gitu. Sebenarnya bisa kan? iya sebenarnya bisa Sama-sama nggak sih Bu? Waktu bangun kita itu 16 jam? Sama. Bu Sri ngakui. tapi Kualitas kita jauh banget jauh dari bulan biasanya. Ya, dari Ramadan ini gitu kan. Kualitas bulan lalu tuh 11 bulan lalu tuh jauh banget dibandingkan Ramadan. Oke, lanjut Bu. Bu Intan. Nyesalnya tuh apa yang Bu sesali setelah Ibu berada di Ramadan ini? banyak melarikan waktu kan. Nah, Waktu itu tidak dimanfaatkan dengan sempurna. sekarang waktu tuh berharga banget. Bener nggak Bu? Dulu waktu nggak Ramadan aku ngapain aja. Ternyata baca Quran 1 juz tuh enak ya. Ternyata zikir-zikir 100 itu enak ya. Ternyata sholat tahajud 8 rakaat itu nikmat. Kan gitu. Oke, kalau bunda-bunda? Sama aja, banyak waktu yang terlewat. Banyak waktu yang terlewatkan, yang terbuangkan. Sekarang mahal banget nih Bu ya. Semakin bertambah umur, rasanya semakin lemah. Semakin bertambah umur, semakin lemah kekuatan, sehingga tidak banyak ibadah-ibadah berat yang bisa kita lakukan. Benar Bu? Timbul penyesalan. Alangkah nikmatnya banyak sujud dan ruku itu di masa muda. Benar nggak sih Bu? Sekarang ruku lama-lama boyoan. Sudah mulai kan ya Bun ya? Ternyata salah kalau orang bilang nikmati dulu masa muda, nanti ibadah di masa tua. Ternyata masa muda tuh lebih nikmat ibadahnya Bu. Dulu waktu mata ini belum kabur, kemana aja Ibu? Kan gitu, saya termasuk Bu. Sekarang mata ini sudah mulai kabur, cuman sanggup baca Quran itu sekali duduk 1 juz. Di atas 1 juz udah payah Bu. Bener nggak Bu? Udah kunang-kunang ya Bunda. Nggak jelas lagi apa yang dibaca. Saya juga timbul penyesalan. Ya Allah, ternyata baca Quran banyak itu nikmat. Waktu muda kok sedikit. Nah gitu ya Bu ya. Itu yang kita mau refleksi diri kita, evaluasi. Oke. Bunda? Lebih banyak menyanyiakan waktu. Nah itu terasa ya. Kok Ramadan aku bisa baik kayak gini ya? Kayak gitu kan.
kok kemarin kemana aja waktu tuh banyak sia-sianya ya Allah gitu kan Bu. Itu bagus tuh penyesalan yang kayak gitu, harus kita tumbuhkan itu akhwat. Tapi jangan sampai ibu nggak menyesal, ibu bilang udahlah jalani aja lah. Ya kan? Oke Bude, Sama aja. Lalainya waktu ya. dulu waktunya lalai ya Bude ya. Sekarang kok ternyata nikmat kalau waktu itu diisi untuk hal-hal yang bermanfaat gitu kan Bude. Oke Bu Ratna. Kenapa di bulan Ramadan ini kita bisa menargetkan untuk insya Allah khatam? Kok bulan biasa nggak bisa khotam? Sebulan khotam? Yang sebelumnya Zam, kan yang bulan puasa ada. Iya. Tapi kita targetkan insya Allah di bulan puasa ini. Itu dia. Tapi pasti banyak bulan puasa kan, Bu? Sama saya. Bulan puasa ini bisa khotam 1 bulan itu berapa kali gitu, Bu? Kalau di hari biasa 1 bulan tuh nggak khotam loh. 1,5 2 bulan lu baru bisa khotam tuh. Oke. Nah, terasa kan Bu, makanya dia jadi manajemen untuk kedisiplinan. Itu kan Bu, manajemen waktu ya Bu ya, Bunda. Menyesali waktu-waktu yang sudah lewat, coba dari dulu kayak gini. Benar nggak sih Bunda? Ramadan aja, nanti Syawal balik lagi ke asolah. Nah, oke Bu Desi. Ya, lalai dengan waktu. Lalai dengan waktu. Oke, Bu Mawar. Sebenarnya pada saat Ramadan ini ada juga Ramadan gitu udah misal gitu, kenapa belajarnya tidak waktu muda dulu gitu. Nah, misal dulu kan. Waktu muda dulu kenapa kita belajar ada berita ini berarti wah itu kan baik gitu. Masya Allah. Ya. Terasa ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Bunda, walaupun Bunda sekarang sudah usianya tidak muda lagi, tapi Masya Allah cintakan dengan majelis. Kan utubul ilma minal mahdi ilallah ilallahdi. Makanya saya senang banget dengan Sekofa ini. Semuanya mencatat. Itu menandakan keseriusan ibu di dalam menuntut ilmu. Oke, Mama apa Ma? Saya bulan 10 aja. Bulan Bisa istiqomah ya Ma ya. Kok di bulan biasa 2 nanti lah gitu, baca Quran sikit lah gitu kan ya. Masya Allah. Iya Ustazah, saya kalau sudah tua ini merasa saya banyak lalai waktu dulu. Masa kurang ibadah itu kurang. Kurang. Sekarang kita kan udah tumbuh ya Bu, roh itu ya. Alhamdulillah. Coba dulu aku belajar waktu muda. Ya gitu kan. Jadi tahu sholat rawatib itu dari dulu kayak tahunya kan gitu ya. Kayak Bu Adam. Ada juga penyesalan juga sebelum bulan Ramadan ini biasanya saya juga membaca Al-Quran setiap subuh dan maghrib. Tapi setelah bulan Ramadan ini alhamdulillah setiap sholat 5 waktu Tuh. saya baca Al-Quran enggak. Nah, Disitulah nikmatnya di bulan Ramadan ini. tuh. Kok bisa ya? Waktunya sama kan? Jadi alhamdulillah apalagi setelah saya bergabung di Saum Sekolah ini juga. Masya Allah. Jadi lebih banyak saya introspeksi diri saya setelah ini saya kayak seperti ini setelah saya bergabung bersama Pak alhamdulillah ya menurut saya sendiri ya banyak lagi ibaratnya ke manfaatnya bisa sama Amin 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 ya Allah amin amin. saya istiqomah selalu. Iya, saya bilang Ibu, Sekofa ini kursi panas ya Bu Adam. Kalau ngaji ditanya-tanya, minta komitmen diri, semoga Ibu istiqomah ya Bu ya. Karena syaitan nggak pernah suka dengan orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Bukan di Sekofa saja, dimanapun kalau Ibu menuntut ilmu tuh pasti diganggu terus oleh syaitan. Iya, Benar Bu? iya betul. Ya. Minta doanya aja dari semua kawan-kawan. Insya Allah. Makanya kita di sini seperti kekeluargaan. Saya bilang Ibu, karena teman-teman datangnya dari mana-mana, jadi saya berharap Majelis Sekofa ini milik kita sama-sama. Gitu Bu. Cuma dari mana-mana kan datangnya kan. Kalau
Kalau komunitas-komunitas itu kan yang kita isi itu dia terkumpul dari besti buat ngaji, kayak gitu Bu. Kan komunitas-komunitas itu dari besti dia ngaji. Nah, kalau ini kita berbesti karena di majelis. Nah, datangnya dari mana-mana, kita mengenalnya di sini gitu. Jadi saya mohon Ibu-ibu cinta Allah, ukhuwah ini tetap dijaga. Ukhuwah ini tetap dijaga karena kita semakin lama kalau kita semakin dekat keterpautan hati, setan semakin gak suka. Ya, jaga ya Bu ya, istiqomah insya Allah. Makasih Bu Adam. Nah itu tadi, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi refleksi dan evaluasi diri kita. Ya Allah, ternyata bisa ya ngaji 1 hari itu, kan gitu kan. Ternyata bisa loh sholat rawatib tuh 12 gitu. Ternyata bisa loh zikir aku tuh beratus-ratus, kan gitu. Kemana aja aku dulu? Ya. Jadikan itu untuk evaluasi di diri kita, akhwat. Yang keempat, belajar untuk empati dan kepedulian sosial. Nah, ini tazkiyatun nafsnya nih Bu. Kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat kita belajar berempati kepada orang dan kepedulian sosial. Yang pertama, di Ramadan itu kita disuruh menahan lapar. Menahan lapar tuh Bu, ya, itu menghasilkan sifat syukur. Benar nggak? Menghilangkan sifat sombong, tamak, rakus. Kalau kita nggak ada puasa Ramadan Bu, entah dengan apa menterapikannya. Kalau puasa sunnah itu hanya orang-orang yang sadar aja, kan gitu Bu. Hanya orang-orang yang terteguh hatinya dia kepingin puasa sunnah. Kalau ini kan kenapa Allah wajibkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, biar lahir takwa. Sehingga engkau bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Ibn cinta Allah. Jadi kita disuruh puasa itu untuk menumbuhkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita. Kalau ibu mampu, kalau kita nggak ada puasa Bu, tak kapan kita puasanya. Orang makanannya enak-enak terus kok. Makanya kenapa di Ramadan itu hal yang mubah saja itu dilarang. Makan minum itu kan asalnya mubah. Apalagi yang haram. Yang mubah aja dilarang. Gak boleh makan, gak boleh minum. Supaya kita menumbuhkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita. Merasa hina kita di hadapan Allah. 14 jam kita menahan. Haus, lapar. Makanya salah satunya kenikmatan berbuka itu kenikmatan yang tiada tara, ibu-ibu yang dicinta Allah. Hilang 5 menit. Iya kan Bu? Nah, ketika zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabalatil ajri insyaallah tuh, masya Allah. Jadi akhwati fillah, kita jadikan ini momentum untuk menambah rasa empati kita dan kepedulian kita terhadap orang lain. Makanya kenapa Ramadan disuruh sedekah dan zakat? Itu juga dia untuk menumbuhkan rasa empati. Nah, makanya sekarang ibu di program Sekofah ini apa Bu Nafi Ramadannya, sodakohnya? Masing-masing aja? Nah, masing-masing. Ya nggak apa-apa masing-masing kalau antum ada komitmen. Tapi kenapa saya tetap mengajak ibu ada program? Karena manusia ini dia harus di-push Bu. Ya. Di-push dia. Kalau infak sendiri itu saya mohon maaf tuh.
Di sini enggak dong. Termasuk saya pribadi. Kalau enggak dipancing tuh seadanya. Seadanya. Tapi kalau dipancing itu besar. Ya sebenarnya kita nggak dipancing pun harusnya udah besar. Cuman kita ini manusia biasa. Makanya coba tahun depan berprogram gitu, misalnya berbagi sahur gitu kan, mendorot sahur gitu. Saudara-saudara itu menumbuhkan rasa empatinya beda kalau berjamaah dengan sendiri itu akhwat. Beda memang. Kalau untuk diri kita itu pasti yang ibu list siapa, Bu? Orang-orang terdekat kan? Tetangga, keluarga, itu dulu kan? Tapi kalau kita lemparkan ke jamaah ini, yang jauh pun jadi dekat. Berat itu, jangan bilang nggak berat. Berat tuh, Bu. Tapi itu belum keluar ya. Belum lah. Aku sendiri-sendiri aja lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tuh berjamaah gitu, Bu, tinggi nilainya tuh. Apa tuh di pushnya tuh. Nah makanya sekarang tuh, oh sudah datang. Kita harus prioritas gitu, Bu. Nah, Ibu di Ramadan ini banyak shopping atau banyak sedekah? Nah itu dia. Banyak shopping atau banyak sedekah kan gitu. Coba dikalkulasi. Nah, sudah datang Ustaznya ya. Gantung gajinya biar aja lah. Ada yang bisa Ibu bawa pulang? Ada insya Allah. Nah, cukup sekian. Akhwatifillah. Allah yuwafiq. Alahkum rabbik wa takuna bil mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.